Oke, hari ini saya akan lanjutkan tentang deklarasi dan wadah besar digabung jadi satu, ya. Saudara, hari ini kita mendengar, kalau saudara punya Instagram, punya YouTube, kita sedang dengar ada begitu banyak afirmasi-afirmasi atau pengakuan-pengakuan. Bukan pengakuan iman ya, pengakuan tentang aku ini orang hebat, aku ini akan jadi orang kaya, aku orang sukses, ya kan? Pernah dengar gak? Sampai rekamannya bagus banget saudara, dikasih background, kasih macam-macam afirmasi. Dan sekarang orang-orang dunia mulai mengucapkan semua perkataan yang baik. Bahkan ngomong gini, tabunganku akan masuk transferan. Semua transaksi hari ini berhasil. Ini jadi, itu jadi, yang kerjakan sukses. Orang dunia sedang nyontoh kita loh saudara. Karena mereka tahu bahwa sungguh orang-orang Kristen yang percaya itu, apa yang mereka deklarasikan, yang mereka ucapkan, itu menjadi kenyataan saudara. Tapi beda loh saudara, afirmasi dunia dengan deklarasi yang kita kerjakan. Sebab yang dunia punya nggak ada dasarnya saudara. Cuma pokoknya aku suka, aku ngomongin aja. Ini baik, aku ngomongin aja. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, apa yang kau deklarasikan, yang sedang kau ucapkan, itu sebuah janji. Amin. Jadi kita itu cuma mengulangi janji Tuhan. Dia berkata kamu akan diberkati, jadi kepala bukan ekor. Kita deklarasikan, Tuhan, Engkau yang mengatakan loh Tuhan. Dan bagianku percaya dengan setiap deklarasi aku ucapkan. Dan ingatkan dia akan janjinya. Supaya janji itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kita punya dasar, yaitu apa saudara? Janji. Saudara kalau janji tahu ya, kalau saya janji sama istri saya, oh iya nanti aku beliin kamu ini, misalkan beliin apa gitu ya, handphone, janji nih. Janji sama anak saya, kamu tak beliin handphone. Maka dasar itulah yang dipakai anak saya atau istri saya ngomong, kamu janji membelikan aku handphone. Kapan? Ya kan? Saudara, ketika aku deklarasi, engkau sedang ngomong kepada Tuhan, kapan Tuhan janji ini jadi kenyataan? Amin. Tuhan, aku percaya, dan kapan kau genapi dalam hidupku? Jadi tiap kali saudara deklarasi, percayalah waktunya sudah dekat. Amin. Untuk digenapi. Tapi gini saudara, perlu percaya dalam hati dengan apa yang sedang kau ucapkan. Amin. Percaya. Bagian kedua yang perlu diperhatikan waktu kau deklarasi. Deklarasikan, kita buka mulut, kita ngomong semua janji Tuhan. Ada waktunya yang kedua yang sulit. Lebih gampang kita buka mulut ngomong janji Tuhan, mendeklarasikan. Bagian yang tersulit, ada waktunya engkau harus tutup mulut. Waktu apa? Tutup mulut untuk mengatakan semua yang tidak perlu dikatakan. Kita ini gampang untuk ngomong janji Tuhan, semua yang luar biasa. Terlalu sulit menahan mulut kita untuk kita ngomong sesuatu yang tidak perlu kita omongin. Sebab kalau dua-duanya kau ngomong bersama-sama dengan sangat kuat, kau ngomong satu sisi deklarasi Tuhan yang sangat hebat, tapi sisi yang lain, tadi sesi yang sebelumnya, kita ngomel terus. Saudara tahu nggak? Omelanmu sungguh-sungguh itu deklarasi juga loh saudara. Tapi yang kedua ini, deklarasi yang merusak dan menghancurkan. Memang aku ini sial kok, memang gagal, memang kamu kayak gini, memang kayak gitu. Kok omongin terus. Itu deklarasi juga yang menuju ke arah negatif. Bisa nggak saudara? Ada waktunya kau tutup mulutmu dan berhenti dari deklarasi yang negatif ini. Kalau dua ini kau tandingkan terus-terusan dan kebanyakan lebih kuat yang negatif timbang yang positif. Deklarasi yang positif, janji Tuhan, kalau ingat seminggu sekali. Tapi yang negatif, seringkali lebih banyak kita omongin. Betul? Betul? Oh, kok tidak mau jawab? Betul? Tutup mulut buat yang itu saudara. Nanti kau akan lihat yang sedang kau deklarasikan yang dari Tuhan sangat powerful. Di situ setan berikan deceive, tipuannya. Supaya engkau buka mulutmu terus untuk perkara yang tidak perlu dan penghalang terbesar.
tutup mulut. Berikutnya saudara, tutup mulut dalam hal apa? Ngomong negatif. Yang kedua, dalam hal klarifikasi. Siapa yang suka klarifikasi di sini angkat tangan. Klarifikasi, yang suka klarifikasi. Kadang-kadang gak perlu saudara. Saya juga punya persoalan hidup. Satu kali punya masalah. Orang ngomongin macam-macam saudara. Orang itu nunggu apa responnya dia. Kalau kita ngata-ngatain dia, kita maki dia, tunggu responnya. Dan respon saya adalah diam. Diam. Gampang enggak? Oh, saya tahu di sini kalau ada orang ngatain kita satu kata, engkau sudah punya senjata 10 kata yang kau siapkan. Betul enggak? Di hati, di pikiran sudah punya 10 kata. Oh, tak sikat balik dia. Semua sudah punya. Apalagi di sini kelihatannya mayoritas wanita saya lihat ini. Mana laki-lakinya kok jarang banget ini ya? Sebagian besar wanita semua lo ini. Ya toh? Wanita itu paling pintar menciptakan kata-kata. Kena satu, lupa kok tahu. Saya kan punya istri perempuan ya kan. Satu kata, dia bisa meng-create 10 kata serang balik. Ya kan? Lu itu wanita. Waktu orang ngatain saya diam tutup. Dan tidak klarifikasi. Saudara, klarifikasi itu apa toh saudara? Engkau deklarasi tentang dirimu sendiri kok. Aku baik, dia jahat. Aku benar, dia yang bohong. Aku yang jujur, dia penipu. Ya kan? Itu kan klarifikasi toh. Ngomongin semua kebaikan kita toh. Padahal kita deklarasikan firman. Engkau tidak sedang bicara tentang dirimu. Engkau sedang bicara tentang apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu. Amin. Disitulah mengapa seringkali deklarasi kita menjadi kehilangan kuasa, powerless. Sebab ada banyak kesalahan yang kita buat. Sehingga apa yang hebat yang dari Tuhan itu, kekuatannya melemah. Bukan gak punya kekuatan saudara, melemah. Saya berdoa hari ini ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ada waktu kau buka mulutmu dengan sangat kuat. Ada waktu kau masih tutup mulutmu dengan baik-baik. Tuhan Yesus kasih bagus deklarasi buat kita. Ada 2 kata yang dia pernah ngomongin dan banyak lagi. Engkau adalah garam dunia dan engkau adalah terang. Saudara, saya percaya ketika Tuhan Yesus bicara itu, engkau adalah garam, engkau adalah terang. Pak ngerti, Pak aku ngerti. Kita ngerti, memang betul ngerti. Tapi kita bukan pelaku. Kita tahu bukan pelakunya. Bagaimana sampai sungguh yang Tuhan Yesus deklarasikan tentang kita, engkau adalah garam, itu menjadi kenyataan. Apa itu garam? Sesuatu yang memberi rasa pengaruh di sekitarmu saudara. Sedikit dikasih memberikan rasa. Saya percaya Mahanaim jadi garam kok saudara. Untuk daerah ini saudara. Minimal daerah ini. Dan juga mungkin kota-kota lain, tempat lain. Dengan kehadiran mereka memberikan sebuah perubahan di area ini saudara. Kami di Semarang, di HTE sama. Jadi berkat di wilayah kami. Ada banyak hal kami kerjakan untuk sekitar kami. Gak banyak sih. Sedikit tapi garam itu memberikan warna. Sampai apa saudara? Kami dikenal loh. Pemimpin kota kami. Bahkan sampai di Jawa Tengah kenal. Oh ini loh, gereja ini loh, baik. Luar biasa ini. Sehingga mereka datang ke tempat kami. Lagi telepon saya kemarin janjian mau ketemuan saudara. Saya bilang saya lagi di Jakarta. Bisa gak Senin? Jangan sekarang. Dia bilang Pak ini pemimpin kota dan provinsi pengen banget ketemu Bapak. Saya bilang iya lagi di Jakarta. Nanti ya Senin tak aturin waktu kita ketemu. Ngobrol-ngobrol. Mereka cuma mau ketemu Bapak. Just say thanks, terima kasih. Untuk apa yang sudah dikerjakan selama ini. Saya bilang aku ini sopo, ya kan? Loh tapi gini saudara, kalau engkau garam, tetap bisa dirasa. Amin. Sampai orang kan cari saudara. Kalau makanan tanpa garam, tak enak saudara. Seenak-enaknya makanan tanpa garam, udah tak enak rasanya. Steak yang enak itu gak usah kasih garam, tawar, tak enak. Apalagi semua makanan yang enak-enak gak usah kasih garam. Gak enak rasanya saudara. Orang akan cari loh. Kalau saudara jadi garam, engkau dicariin orang.
dicari. Tapi kalau engkau bukan garam yang sudah hambar, gak memberikan rasa lagi, gak akan dicari kok. Tapi kalau engkau garam, dicariin. Engkau adalah terang. Terang apa artinya? Sesuatu yang narik jadi role model. Engkau jadi pioneer yang di depan. Tapi ada banyak orang Kristen yang berubah jadi follower, bukan jadi yang di depan. Dia pengen kita, saudara. Yesus menetapkan engkau. Dia punya target besar loh. Engkau jadi para pionir-pionir, amin. Yang di depan, jadi role model, orang lihat jadi contoh. Bukan cuma di belakang yang ngikutin. Dia pun punya sebuah target hebat buat hidup saudara. Untuk apa? Supaya engkau jadi orang-orang hebat. Jadi orang-orang yang luar biasa. Saudara, deklarasi kita itu saudara. Sebenarnya tanpa sadar, kita sedang membangun sebuah hubungan antara dunia fisik dengan dunia rohani. Tiap kali engkau deklarasi firman saudara, mengucapkan firman, engkau sedang membangun sebuah jalan atau rel antara yang jasmani kepada yang rohani. Sebenarnya luar biasa ya. Bagaimana mungkin dengan ucapan kita membangun sebuah jalan dari dunia ke surga saudara. Apa yang sedang kau ucapkan kayak jalan. Dan itu yang membuat Tuhan bisa mengalirkan semua yang di alam roh, semua yang dari surga, itu ngalir dalam hidupmu lewat ucapan-ucapan yang kau katakan. Amin. Jadi deklarasi itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang rohani diubah menjadi sesuatu yang jasmani saudara. Dan kau bisa menikmati dari apa yang kau sedang ucapkan itu. Karena itu hari ini mari deklarasi dengan iman dan percaya. Bahkan sepotong kata sudah cukup. 2 Raja-Raja 4, 25-26. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Lalu menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat atau shalom. Ada satu orang perempuan Sunem yang punya persoalan berat. Anaknya mati saudara. Dan hari itu dia tahu ada seorang nabi, yaitu Elisa. Nabi Tuhan yang bisa menolong dia. Dan dia datangi nabi itu. Dari jauh nabi lihat, oh perempuan ini datang. Ada apa ya? Tuhan gak ngomong dengan nabi itu tentang persoalannya. Dia tanya, hei ibu perempuan Sunem, apakah suamimu selamat? Selamat. Anakmu selamat? Selamat. Engkau selamat? Selamat. Gak selamat kok saudara. Hari itu anaknya apa? Mati. Apanya yang selamat? Dia ngomong selamat. Sebuah deklarasi berkata shalom. Shalom. Dan hari itu ending cerita itu. Elisa datang ke rumah perempuan itu. Dan dia menumpangkan badannya di atas anak itu yang sudah mati. Dan anak itu bangkit. Dia berkata shalom. 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 Hari ini persoalan apa yang sedang kau alami? Persoalan apa yang sedang kau lewati? Kalau Tuhan tanya bagaimana keadaanmu? Tuhan, shalom Tuhan. Aku ucapkan janjimu, betul persoalanku ada. Tapi kau berkata shalom, engkau akan selesaikan. Bukankah engkau adalah miracle worker? Pembuat mujizat, pembuat mujizat, pembuat mujizat. Dan dia akan bekerja sesuai dengan apa yang sedang kau ucapkan. Kenapa Tuhan kita punya begitu banyak nama-nama yang ajaib? Dia namanya Jehovah Rafa. Dia namanya Jehovah Nisi. Dia El Shaddai. Dia Adonai. Dan masih banyak lagi saudara. El Olam. El Roy. Masih banyak namanya. Kenapa? Sebab engkau tinggal deklarasikan nama itu. Dan dia akan muncul di hadapanmu. Sesuai dengan apa yang kau sebutkan tentang dia. Dan dia akan buat. Sebab dia tidak mungkin bisa menyangkali dirinya dan berdusta dengan namanya. Dia akan datang sesuai dengan namanya. Jehovah Nisi. Kalau kau sedang dalam persoalan, dia akan membela engkau. Dialah panji-panjimu,
banji kemenangan. Amin. Kalau kau sedang kehilangan shalom, Dia Jehovah Shalom. Dia akan datang memberikan damai sejahtera dalam hidup saudara. Panggil Dia. Deklarasi saudara, yang sedang kau ucapkan ternyata itu memperlebar wadahmu. Loh betul, tiap kali kau mengucapkan deklarasi, wadahmu jadi besar loh, nambah besar. Tuhan, Engkau yang memberkati pekerjaanku, dibuat naik, gede wadahmu. Tuhan berkati pelayananku, urapi aku, dibuka, diperlebar. Jadi wadahmu yang besar. Besar itu saudara, karena kau sudah mengucapkan banyak perkataan Tuhan yang membuat hatimu di stretch, makin besar, makin besar. Kalau pengen punya wadah yang besar, hatimu yang kau stretch saudara. Amin. Hatimu stretch. Amsal 18 ayat 21. Kita membaca bahwa kuasa hidup dan mati ada di lidah, dan mereka yang suka akan lidah akan memakan buahnya. Lidah kita sedang menentukan. Dengan kata lain, ada konsekuensi dari kata-kata yang kita ucapkan. The Passion Translation berkata, kata-katamu begitu kuat sehingga mereka akan membunuh atau memberi kehidupan. Amin. Kata-kata saudara, deklarasimu sedang membunuh atau memberi kehidupan. Kalau engkau ngomong ada satu hal, kau deklarasikan hidup, 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 maka akan hidup dan terjadi. Satu kali saya dipanggil ke rumah sakit saudara. Ada seorang teman yang anaknya sakit saudara. Parah saudara. Sudah parah. Hari itu saya datang. Jujur iman saya hilang saudara. Udah ngelihat waduh ini udah habis harapannya. Gak ada harapan. Tapi hari itu Tuhan berkata ucapkan kehidupan. Saya katakan kamu hidup. Kamu hidup. Kamu hidup. Anak itu yang sudah nyawanya naik turun. Kalau orang yang peka ya. Orang peka ya bisa lihat tuh. Ini orang sakit udah keluar masuk nyawanya. Kelihatan. Dia ngomong pak aku lihat nyawanya keluar masuk loh pak. In and out. Out in. Bukan burger ya. Out in. Lu kenapa? Mati. Mendengar itu saudara. Hati saya makin kecil tuh saudara. Ya kan? Saya katakan kamu hidup. Kamu hidup. Kamu hidup. 2 minggu kemudian anak itu saudara yang hidung keluar darah, mulut keluar darah, telinga keluar darah, bisa bangkit tanpa diobati oleh dokter loh saudara. Dokter gak tahu ngapain sebab koma, keluar darah semua. Bisa tiba-tiba satu pagi dia bangkit. Dia berkata, mam aku mau makan. Dibawa pulang dan hidup saudara. Kamu hidup, kamu hidup, kamu hidup. Saudara, hari ini apa yang dalam hidupmu yang hari ini yang sudah mati mungkin. Yang mungkin hari ini persoalan ada masalah keluarga, pekerjaan, gak punya kerjaan, gak punya apa-apa yang semua parah kondisinya. Kenapa kau tidak mengucapkan deklarasi Tuhan, kamu hidup, kamu hidup, nafas hidup masuk, nafas hidup masuk. Tahun ini gereja kami punya satu tema, breath of God, breath of God, nafas Tuhan, ruah Elohim dihembuskan. Sehingga semua apapun yang sedang dikerjakan kamu ngomong ada nafas hidup. Kami sedang deklarasi di Semarang, Tuhan gereja kami ada nafas hidup. Di tempat kami bekerja ada nafas hidup. Di pelayanan kami, di studi kami ada nafas hidup. Diomongin. Dan apa yang sedang kau deklarasikan itu akan masuk betul saudara ke dalam apa yang kau sedang omongin. Dan kehidupan itu akan dimunculkan dari sana. 1 Petrus 3:10 berkata bahwa dia yang mencinta hidup dan melihat hari-hari baik, biarlah ia menahan lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kualitas hidup kita, lamanya hidup kita bergantung pada kata-kata yang sedang kita ucapkan. Hari ini engkau mau punya kualitas hidup yang lebih baik, tergantung kata-katamu. Susah enggak saudara menahan kata-kata? Kalau engkau bisa menahan kata-katamu, engkau bisa kendalikan seluruh hidupmu. Tapi maaf ya, semua kita ini susah menahan kata-kata kita. Nah itu loh. Betul, susah. Tapi hari ini minta kekuatan Tuhan. Nek kita mau ngomong kata, cepat tutup mulut. Langsung diingat.
istri saya punya, batal. Tiap kali dia ngomong yang negatif, dibatalin. Ya wes gitu. Nek sampai bablas ngomongnya, langsung, dalam aku batalkan. Gitu aja sekarang. Nek, karena banyak, wes bablas ngomongnya kan. Terlanjur keluar, tarik dalam namanya batal. Lebih bagus saudara, gitu. Loh, betul, itu kelemahan kita. Padahal deklarasi ini, setan tahu ini powerful banget. Wong Tuhan dalam penciptaan berkata, jadilah terang jadi. Setan tahu ini powerful banget. Itulah kenapa akan dijegal. Supaya deklarasi menjadi lemah dan gak punya kuasa. Tapi kalau hari ini, kau bisa mengatur mulutmu. Apa yang perlu kita omongkan dan apa yang tidak. Maka itu jadi sangat powerful. Menjadi sangat luar biasa. Amin. Yesus mengajar bagus. Kalau engkau punya gunung besar, berkata-kata pada gunung itu, tercampak engkau. Dan gunung itu akan tercampak ke dalam. Lihat gunungnya dan kamu omongin gunung tercampak. Berkata-kata, dia ngajar deklarasi, ngomong ke gunung. Hari ini gunung apa dalam hidupmu yang sedang menghalangi hidupmu? Kalau perlu digambar gunungnya. Gambar gunungnya, tulisi. Ini Tuhan, suamiku. Jangan dicampakkan. Sifat jeleknya disingkirkan. Jangan dicampakkan suaminya. Campakkan, ganti yang baru. Tidak ada. Awas kau. Saya tidak ngajarin doa kayak gitu ya. Tulis gunungnya, sifat suami bukan suami. Yang jelek, yang negatif. Loh betul. Jadi pendeta itu ya, kalau kita konseling sama istri saya ini konseling banyak orang saudara. Konseling, wah ibu-ibu datang nangis. Wah teriak-teriak. Rame pokoknya kalau konseling. Suaminya katanya pendiam. Tidak romantis. Pendiam. Suami-suami pendiam di sini. Suaminya sedikit tok ini, yang banyak istri-istri. Nangis. Ya. Saya kalau konseling orang itu ibu-ibu paling banyak suka konseling. Yang laki jarang konseling. Yang ibu-ibu udah rame pokoknya. Ya, yang ibu-ibu tulis gambar gunung, tulisi sifat suami dan di depan dalam nama Yesus. Kamu nyingkir semua sifat-sifat jelek. Di pekerjaan ada gunung yang menghalangi hidupmu. Di pekerjaanmu. Utang gak kebayar-bayar, bon tagihan numpuk gak kebayar. Gambar gunung, perintahkan dalam nama Yesus. Deklarasimu, percaya. Pak, gimana caranya? Tidak usah tahu caranya. Loh, betul. Sebab bagianmu punya iman sebesar biji. Yang minggirin gunung siapa? Yang mindahin gunung siapa? Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang berusaha memindahkan gunung. Gak bisa. Bagianmu percaya. Ucapkan firman, deklarasi. Yang bergerak siapa nanti? Tuhan. Pak, utangnya banyak loh Pak. Bagianmu percaya, deklarasi. Dalam nama Yesus. Aku doa supaya kamu utang-utang kebayar dalam nama Yesus. Caranya serahkan ke Tuhan. Nanti dia akan buka jalan menolong engkau. Usahaku sepi. Sepi usahaku. Kau ngomong gambar gunung. Usaha yang sepi dan ngomong dalam nama Yesus. Kamu tidak akan sepi, kamu akan rame dan sangat dicari orang sejak hari ini. Oh, dia ngomongin. Maka semua persoalan akan tercampak ke dalam laut. Ngomong. Dan kamu akan lihat akibatnya yang luar biasa. Ayub. Di tengah kondisi yang berat kehidupan Ayub itu. Udah habis-habisan. Keluarganya hancur, habis. Harta kekayaan habis. Dia sakit. Mau apa lagi diharapkan saudara? Dari hidup orang ini. Semua udah hancur saudara. Gak ada apa-apa, dia sakit keras. Istrinya ninggalin dia. Duduk nunggu mati. Tapi yang hebat, satu kali Tuhan kasih sepotong kata. Yang dia cuma berkata, I know, Ayub 19:25, aku tahu penebusku hidup. Saya tahu dia tidak ngomong satu kali. Sambil duduk, penyakitan seluruh badannya, gak punya duit, usaha bangkrut, istri ninggalin dia, anak-anak mati, harta habis, duduk, gak bisa ngapa-ngapain. Aku percaya
I know my Redeemer lives. Penebusku hidup. Aku tahu penebusku hidup. Aku tahu penebusku hidup. Saya mau tanya, bagaimana caranya Tuhan mengembalikan orang yang sudah habis-habisan? Bagaimana caranya? Saya suka Alkitab gak cerita. Ya, ada enggak di Alkitab? Tiba-tiba datanglah konglomerat kasih modal. Tidak ada. Tidak tahu gimana ceritanya. Bingung kok. Bingung, tidak ada ceritanya. Tiba-tiba dikembalikan 2 kali lipat kekayaannya. Betul, dikembalikan 2 kali lipat. Kedudukannya, keluarganya, semua pulih. Bagaimana caranya? Rahasia. Mau tahu? Mau tahu? Menghadap Tuhan. Takut toh? Nanti aja, jangan tanya sekarang. Tidak ada yang dikasih tahu di sini gimana caranya. Tuhan berkata rahasia. Kalau kau berkata aku penebus yang hidup, aku akan datang dalam hidupmu dan memulihkan keadaanmu. Saya tahu kenapa saudara datang retret hari ini, saya tahu. Banyak ini yang punya masalah. Aku bisa lihat dari raut wajahmu. Aku cari Tuhan retret. Siapa tahu di sini ada pencerahan, Tuhan tolong. Selesai masalahku ya. Saya tahu ini banyak yang punya masalah datang ini. Retret, tidak apa-apa. Bagus. Justru cari Tuhan. Ya kan? Cari Tuhan. Lagi punya masalah toh, cari Tuhan. Itu bagus. Sengaja saudara datang itu bagus, cari Tuhan. Tapi saya percaya kalau kau terima janji-janji besar yang Tuhan ucapkan dalam sekian hari, kau terima janji itu. Kau sedang duduk dan ngomong, my Redeemer lives. Aku tahu penebusku hidup. Aku tahu dia pulihkan hidupku, suamiku, pekerjaanku, apapun yang kau pegang dipulihkan dan akan kau alami saudara. Amin. Karena di tempat ini kau sedang dilatih dan diajari saudara, amin. Supaya kau praktek semua cara yang sederhana. Cara yang sederhana. Yakub terakhir, Yakub ngomong pada Yehuda dalam Kejadian 49. Itu seluruh anaknya 12 dikumpulin. Dia mau mati. Si Yakubnya. Saya tidak mau bahas semua ayat. Cuma satu bagian aja buat Yehuda. Dia ngomong apa? Kejadian 49, 8-10. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintah dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yakub sedang berdeklarasi dan bernubuat tentang salah satu anaknya, Yehuda. Dia ngomong apa? Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Dan dia bisa berkata, engkau akan menjadi raja. Saya mau tanya hari itu, apakah hari itu memang ada benihnya Yehuda untuk jadi raja? Ada gak kira-kira? Gak ada. Ini keluarga biasa hari itu. Ini bukan keluarga besar loh. Hari itu masih keluarga biasa saudara. Ya Yakub punya anak Yehuda, punya anak Ruben, biasa. Gak ada yang hebat kok saudara. Tapi kenapa orang ini begitu berani? Maaf ya, saya ngomong terlalu berani. Yakub ngomong, kamu akan menjadi raja, keturunanmu ngimpi. Betul? Kalau hari ini saudara ngomong sama anakmu, kamu jadi presiden, jadi wali kota. Mah, kurang pinter nih aku mah. IQ agak rendah, mana mungkin. Ketika hari dia panggil Yehuda menghadap, dia mau mati. Dan dia ngomong, Yehuda, kamu akan menjadi raja. Kira-kira bisa percaya gak saudara? Raja, gak mungkin. Tapi orang ini percaya dengan deklarasinya. Kamu akan jadi raja. Kamu raja Yehuda. Betul gak saudara? Siapa yang betul? Perkataan Tuhan itu atas kehidupan Yakub yang dia ngomongin jadi kenyataan.
Dari garisnya Yehuda lahir raja-raja. Amin. Waktu saya baca ini Tuhan, kau tuh hebat ya. Ini sekian ratus tahun, siapa yang tahu. Tapi deklarasi ini, nubuatan ini, kerja. Saudara, yang kau ucapkan mungkin hari ini belum kelihatan. Tapi tahukah dia berkata, firman Tuhan tidak pernah gagal. Bahkan matamu gak bisa lihat, kau gak kerasa. Tapi firman yang kau ucapkan, yang kau lepas di udara, sedang kerja saudara. Sedang kerja sampai itu menjadi kenyataan. Amin. Sedang kerja sampai jadi kenyataan. Pak, kayak apa kerja firman Tuhan? Kayak apa? Saudara, makan pisang. Dalam pisang itu ada satu zat potasium namanya. Dalam pisang ya, potasium namanya. Itu zat yang bisa sangat bagus buat jantung. Membuat listriknya, gerakannya semua bagus, potasium. Saya mau tanya, waktu kau makan pisang, lihat gak? Oh, potasium, tak makan potasium. Hah? Enggak. Engkau gak bisa lihat tuh potasiumnya. Engkau makan jeruk, mengandung vitamin C yang bagus buat kekebalan imun kita. Waktu kau makan jeruk, lihat, vitamin C banyak banget ya. Gak kelihatan kok. Engkau makan pisang, engkau makan potasium, makan pisang, makan jeruk, gak kelihatan. Tapi tahukah, di dalamnya itu ada zat-zat yang luar biasa yang menolong kau menjadi sehat dan kuat. Engkau tahu, firman yang kau ucapkan gak kelihatan apa-apa kok. Tapi tahukah saudara, ada zat yang hebat lebih daripada vitamin A, mineral, semua yang baik di dalam yang kau ucapkan. Dan waktu kau mengucapkannya, itu zat yang dari Tuhan, zat surga saya sebut ya, zat surga sedang kerja di hidupmu saudara. Amin. You cannot see, kau gak bisa lihat. Tapi bukan berarti gak bekerja loh saudara. Semua firman yang sedang kau ucapkan itu sedang bekerja dengan dahsyat dalam hidupmu. Dan kau akan jadi orang yang hebat, pertumbuhan rohanimu luar biasa. Karena itu hari ini, setia deklarasi firman. Ucapkan perkataannya. Sekalipun seperti Yakub gak masuk akal. Gak masuk akal. Tapi akhirnya Yehuda menjadi raja. Amin. Keturunannya ke bawah jadi raja-raja di Israel dari suku Yehuda. Saya berdoa hari ini, kalau kau pengen diperluas wadahmu, siapa Yehuda? Orang gagal, bukan orang hebat. Dia pernah berjinah dengan menantunya sendiri. Betul. Apa yang hebat dengan Yehuda? Gak ada. Tapi kuasa deklarasi itu mengubah orang yang tidak hebat itu. Orang yang ada pelanggaran dan dosa itu. Karena firman berubah melahirkan raja-raja. Amin. Hari ini kau punya kekurangan, kelemahan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Yang lemah, yang banyak kesalahan. Aku terus ucapkan firman. Sampai firman kerja. Mengubah kita yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini. Jadi orang-orang yang dahsyat. Amin.